atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Jadi saya minta betul, karena data, kita bicara pakai data. Jadi data ini menunjukkan itu tuh 69% yang belum divaksin itu yang data meninggal di angka yang terakhir ini. Mayoritas dari pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon, yang lansia kalau Anda belum vaksin, cepat-cepat vaksin sana. Kemudian, oleh karena itu pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk para kelompok rentan tersebut, di atas terutama para lansia yang belum divaksinasi lengkap. Ini betul-betul kami himbau, supaya Bapak Ibu sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan yang tak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga sekeliling. Berdasarkan data-data tersebut di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Mendorong percepatan vaksinasi terutama dosis 2 untuk para lansia dan kelompok rentan lain, seperti juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan hikmat, kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embas? Memang bangsa jadi aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang semangat perjuangan. Darah perlawanan atas kezaliman, darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget nyanyi-nyanyi bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, terbakan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten ya, ini kita cantumin dari iqr.com bahwasanya daerah-daerah ranking kota paling berpolusi di Indonesia real time sampai video ini dibuat. Tanjung Pandan, ya, Tanjung Pandan, Surabaya, Tasikmalaya, Kota Bogor, Semarapura, Provinsi Bali, Kota Medan, Kota Dumai, Balai Pungut, Riau, Sedinginan Riau, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini 10 kota yang paling berpolusi PM2,5 di Indonesia. Ya, kalian mudah-mudahan Allah jadikan kalau sakit mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, menambah pahala dan segera sehat ya. Ya, itu sakitnya kalau PM2,5 ya begitulah, lu meriang tiba-tiba ya, namanya udara ya. Polusi udara. Nah, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini ya, yaitu tentang Pak Luhut Binsar Panjaitan yang terhormat. Ada berita di liputan6.com. Luhut minta kalangan anti vaksin tanggung jawab soal korban meninggal COVID-19. Alhamdulillah yang ditegur Pak Luhut adalah orang yang anti vaksin. Ya, dan kami adalah orang-orang yang anti mandatori, bukan anti vaksin. Ya, jadi ini bagus ya. Yang anti vaksin nggak boleh loh ya. Ya, menurut Pak Luhut, bagi kami anti mandatori. Kami nggak merasa. Kami tidak merasa ditegur oleh Pak Luhut. Enggak. Karena kami bukan anti vaksin. Kami anti mandatori. Cuman berita ini harus kita baca, kita sampaikan ke masyarakat ya. Karena Pak Luhut ada di video yang beredar tadi ya, itu beliau meminta tanggung jawab ya. Berbicara soal tanggung jawab ini keren loh. Kita belajar dari Pak Luhut bagaimana bertanggung jawab. Kita baca dulu beritanya ya di liputan6.com. Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Del Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan pada acara HUT ke-20 Yayasan Del di Mega Kuningan, Jakarta. Lu lihat Pak Luhut itu selain Menko Marves, beliau juga ngurusin banyak hal. Capek mungkin beliau ya, luar biasa. Liputan6.com Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
berang terhadap orang-orang yang kerap menyebar pesan anti vaksin. Nah, yang pesan anti vaksin ya. Kalau kita kan anti mandatori, beda jauh. Kita nggak mau disebut, gue nggak mau disebut anti vaksin, nggak mau. Karena kami tahu ya ada efek berbeda-beda tiap orang. Makanya jangan di apa? Di framing kita ini anti vaksin, enggak. Ini orang-orang ngirimin ini ke kita gitu, seolah-olah kita anti vaksin. Salah. Kita bukan anti vaksin kok. Kita anti mandatori. Ya. Menurutnya kelompok tersebut harus bertanggung jawab terhadap angka kematian akibat COVID-19 lantaran tidak mendapatkan vaksinasi. Nanti insya Allah akan gue tampilin ya. Cuman gue takut kalau di YouTube ini ya nanti dibredel lagi gue. Ya, yang kena Omikron juga Pak, ya, yang udah vaksin juga kena gitu. Saya mohon orang-orang yang dirinya menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Teguh Luhut dalam sesi telekonferensi Senin 7 Februari 2022. Iya Pak, kalau kami alhamdulillah Pak, orang-orang yang sama kami alhamdulillah kami bertanggung jawab walaupun nggak punya fasilitas gitu. Ya kami bertanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan dan kami juga punya data. Makanya cuman kalau dibilang anti vaksin kami nggak setuju. Jadi mungkin ini teguran untuk orang-orang yang anti vaksin. Kalau kami anti mandatorinya. Berdasarkan data yang dipegangnya, sebanyak 69% dari 356 pasien korban meninggal COVID-19 varian Omikron memang lantaran belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Itu data yang beliau pegang ya, makanya Pak kadang-kadang perlunya diskusi, kita sama-sama punya data kali ya. Cuman kalau di YouTube nih kita mau nampilin data enggak dibedel lagi gue, udah berapa konten gue dibedel nggak nampilin data gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa diskusi sih enak ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 42%-nya merupakan pasien yang memiliki komorbid. Dan 44% lainnya kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia. Jadi, nah kalau memang mempunyai komorbid, bisa nggak diteliti itu meninggalnya karena Omikron atau karena komorbid? Ya kan? Karena kalau umpamanya ada micin sama komorbid, itu yang salah komorbidnya. Ya, orang kena micin terus meninggal gitu atau ada efek, ya, itu yang salah pasti komorbidnya. Tapi kalau Omikron sama komorbid, yang salah Omikronnya. Jadi itu kadang Pak, kita perlu data juga Pak, perbandingan data sih. Mayoritas pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal dunia adalah para lansia. Jadi saya mohon kalau Anda lansia, belum vaksin, cepat-cepat vaksin sana, pindah Luhut. Nah, Bapak termasuk yang sudah divaksin atau belum? Karena ada berita loh Pak, Bapak nggak termasuk yang divaksin karena lansia. Ada beritanya itu Pak, itu pembawa beritanya apa, penampil beritanya yang salah atau siapa Pak? Karena Bapak termasuk nama di dalam nama menteri-menteri yang tidak menerima vaksin, padahal Bapak lansia juga ya Pak ya. Berapa usia Bapak itu? Nggak tahu gue. Tapi yang pasti di atas 60 Pak Luhut ya. Mudah-mudahan sehat aja Pak. Ya jadi kalau Pak Luhut nggak divaksin kenapa ya? Ini kan jadi pertanyaan juga buat rakyat Pak. Ini betul-betul kami himbau supaya ibu bapak sekalian jangan mendengarkan masukan-masukan tidak jelas itu. Kita bicara data dan keselamatan Anda dan keluarga sekeliling. Tegasnya setuju. Kalau ada yang menyampaikan tanpa data dan fakta jangan dipercaya. Ya, kalau tanpa data dan fakta jangan dipercaya. Karena ini keadaan ini memang menimpa seluruh rakyat Indonesia bahkan sebagian besar dunia ya. Makanya di sini perlunya kita ada data dan fakta. Alhamdulillah di tim kami Pak ada juga beberapa dokter ya. Ada beberapa dokter, ada beberapa saintis yang juga dengan data dan fakta. Hanya saja kadang-kadang kami menampilkan data dan fakta itu di YouTube justru dibredel sepihak gitu. Dan kami berharap ada terjadinya diskusi gitu. Jadi sama-sama bawa data. Begitu Pak. Oke. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencermati pertambahan kasus COVID-19 akibat varian Omikron yang semakin hari semakin besar di tingkat nasional. Ini juga menjadi pertanyaan Pak. Bisa tahu kenapa varian Omikron itu kan lewat PCR, lewat alat tes. Nah bagaimana alat tes itu membedakan SARS-CoV-2 biasa, SARS-CoV-2 Delta, SARS-CoV-2 Omikron? Menteri Kesehatan sendiri ya itu mengakui sekarang akhirnya alhamdulillah nanti gue buatin konten khusus itu untuk Menteri Kesehatan bahwasanya PCR tidak 100% benar. Nah kalau PCR tidak 100% benar maka data yang ditampilkan
dihasilkan oleh PCR itu juga tidak 100% benar. Kalau tidak 100% benar, bagaimana ini menilai Omikron ini makin banyak di tingkat nasional? Namun Luhut menilai angka penyebaran tersebut relatif masih dapat lebih teratasi ketimbang kasus COVID-19 varian Delta pada paruh kedua tahun lalu. Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat, namun secara umum dampak terhadap rumah sakit dan kematian secara keseluruhan relatif masih lebih kecil dibandingkan dengan Delta, ucap dia dalam sesi telekonferensi Senin 7 Februari 2022. Nah, jadi data PCR ini, PCR-nya sampai hari ini kan kita masih bertanya nih Pak, kira-kira benarkah PCR itu, bagaimana cara PCR membedakan? Dan itu kan beberapa kasus sudah nih, banyak sekali loh kasus double hasil PCR. Kalau dulu gua doang gitu, sekarang banyak loh. Pemain Persibaya juga begitu, terus ada artis ya. Jadi data itu dapat dari mana gitu, makanya perlunya adanya perbandingan. Tapi sekali lagi ya, Pak Luhut ini ngomongin buat yang anti vaksin, kalau kita kan bukan ya, kita bukan anti vaksin, kita anti mandatori. Luhut mencontohkan kenaikan kasus di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meningkat sangat pesat. Namun perawatan rumah sakit dan kematian masih relatif rendah dan kecil dibandingkan gelombang Delta imbuhnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rakyat Indonesia semua sehat. Dan kami juga menemukan kok Pak Luhut bahwasannya tingkat polusi udara meningkat. Jadi masih bisa dipertanyakan apakah ini polusi udara atau harian gitu. Kendati begitu, ia memberi perhatian khusus lebih kepada Bali yang mengalami tren penambahan kasus melebihi puncak Delta. Tapi angka keterisian rumah sakit juga meningkat, tapi masih dalam coordinate line. Sambung Luhut. Oke, itu beritanya guys. Dan Bali disebut tadi di awal kita udah lihat kan, bagaimana polusi udara juga ada di Bali. Ya, di sebagian kota Bali ada polusi udara. Jadi ini yang menjadi perhatian. Alhamdulillah Pak Luhut sudah ngomong tentang anti vaksin, bukan orang-orang kita, bukan. Kalau kita ini anti mandatori, ya karena kita juga punya data dan fakta bahwasannya ada beberapa orang yang tidak layak menerima vaksin. Contohnya Pak Luhut sendiri. Di dalam berita ada itu beritanya, pernah gue tampilin. Ya, Pak Luhut termasuk orang yang tidak layak menerima vaksin. Jadi memang mandatori ini tidak baik mandatorinya. Vaksin bisa baik bagi sebagian orang, bisa buruk bagi sebagian yang lain. Nah, berbicara soal tanggung jawab, mari sama-sama kita bertanggung jawab. Kalau mau bertanggung jawab, ayo sama-sama tanggung jawab. Kita juga mau bertanggung jawab, Pak. Kita berharap pemerintah juga bertanggung jawab, insya Allah. Tentang yang ada dikatakan KIPI, semuanya dengan data dan fakta. Ya. Jadi pertanggungjawaban ini yang kami mau, Pak. Kami bukan anti pemerintah, kami juga punya data. Dan kami bukan anti vaksin. Sekali lagi, kami bukan anti vaksin. Kami anti mandatori. Dan ini nggak mau kami dibawa bahwasannya kami anti vaksin. Nggak mau kami. Kami nggak akan pernah menerima kalau kami dikatakan anti vaksin. Enggak. Kami anti mandatori. Nggak boleh dipaksakan. Karena prosesnya itu harus beda-beda orang itu. Contoh lansia mau dimandatorikan. Pak Luhut sendiri adalah orang yang tidak layak menerima vaksin. Itu ada beritanya loh Pak. Nah, jadi ini kami mudah-mudahan ya, dengan data dan fakta, mudah-mudahan kita bisa sama-sama bekerja sama dengan pemerintah. Ayo buka data dan fakta, stop mandatorinya, kita lakukan ini, ngadepin ini dengan apa ya, supaya rakyat juga nggak takut-takut banget gitu. Supaya rakyat juga alhamdulillah Pak. Dan kami bukan pemberontak kok Pak. Tenang aja. Kami juga dengan data dan fakta. Tidak semua orang layak menerima vaksin. Begitu ya. Jadi itu aja ya guys. Oh ya, dan itu PCR ya. Nanti insya Allah akan gue bahas di konten gue berikutnya tentang Menkes mengatakan PCR bukan 100%. Ya gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Dan mudah-mudahan Indonesia segera lepas dari pandemi ini. Dan mudah-mudahan ya Arab jalan tengah bisa ditemukan. Insya Allah. Semangat Indonesia, semangat untuk sehat Indonesia. Oke? Gue mohon diri kalau ada, minta maaf kalau ada salah, gue mohon diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia.